Kemewahan dari rumah ini pasti ada bathtub, di mana juga sudah diberikan suasana skylight juga dari jendela samping yang bisa dibuka tutup. Sekarang ini saya sedang berada di salah satu rumah paling mewah yang ada di Raffles Garden, tepatnya di Citraland, Surabaya Barat. Dan buat teman-teman yang belum tahu, Raffles Garden ini adalah lokasi terdepan dari Citraland Utama. Nah, sekarang kita mau bahas di depan rumahnya dulu. Rumah ini punya dimensi 12 kali 26 meter atau 312 meter persegi yang sudah dilengkapi dengan 5+2 kamar tidur dan 6+1 kamar mandi. Udah kebayang dong gede bangunannya seberapa. Nah, kita sekarang posisi ada di area carportnya. Carportnya ini jumbo, bisa muat untuk 2 mobil seperti Innova. Lalu buat teman-teman yang masih punya mobil pilihan dan pengen disimpan, itu bisa disimpan di area garasi ini yang masih muat 2-3 mobil lagi. Sekarang kita naik ke area depan rumah. Buat kalian yang belum tahu, ini rumah modelnya itu modern split level. Jadi punya kesan itu 3 lantai, padahal cuma 2,5 lantai. Nah, kita naik sedikit di sini, kita akan merasa dingin dan sejuk banget karena di atas saya ini sekarang ini sudah dipercantik dengan kanopi model tempered glass. Dan bagusnya bahan dari tempered glass ini bukan yang tipis, tapi ini yang tebal. Jadi pasti lebih tahan lama. Yuk sekarang kita lihat masuk ke area foyernya. Dan teman-teman, ini adalah pintu masuk utama dari rumah ini, dan ini sudah tinggi banget pintunya. Kemudian ini sudah dikasih model yang kaca-kaca, jadi kalau kalian tidak mau terlalu tembus pandang, kalian bisa variasi dengan gorden atau kaca film di belakangnya. Dan untuk membuat rumah ini kelihatan lebih canggih nanti, ini bisa diganti dengan smart lock key ya. Lalu ini adalah area foyernya atau ruang tamu utama dari rumah split level ini, dan ini lega banget. Kalau teman-teman lihat di sisi depan saja, ini area ceilingnya ini benar-benar tinggi, dan ceilingnya ini sudah dipercantik dengan permainan lampu dan garis hitam. Itu bikinnya juga nggak gampang. Nah, untuk melengkapi area ruang tamu ini, di sini ada satu area powder room atau kamar mandi tamu yang kita bisa pakai bareng-bareng. Jadi buat tamu yang datang itu kalau pengen ke kamar mandi nggak perlu jauh-jauh ke belakang, di sini sudah ada. Dan materialnya ini baru awal dari rumah ini, dan ini kelihatan cantik banget. Lalu sekarang naik sedikit lantai, ini bisa dibilang seperempat hampir setengah lantai ya. Kita mau menuju ke sisi sebelah kanan saya. Di sini adalah ruang keluarga utama atau ruang nonton TV bareng keluarga. Ini areanya dibikin terpisah dari ruang tadi, dan ini keren banget. Ini sudah lega banget. Kemudian di sini juga sudah dikasih lampu ceiling yang cakep. Kemudian untuk memaksimalkan sirkulasi udara dan cahaya, arsiteknya ini juga nggak lupa untuk nambahin satu pintu kaca yang bisa dibuka tutup. Dan pintu kaca ini sudah hampir floor to ceiling, jadi lega banget. Nah, ini kalau dibuka pas pagi atau sore hari, udaranya benar-benar sejuk dan kita bisa menikmati view yang ada di depan rumah. Kemudian ini juga sudah diberikan pembatas model tempered glass. Kalau musim sekarang ini memang kebanyakan tidak pakai pegangan besi, tapi yang cantik adalah hanya kaca gini tanpa list besinya. Sekarang kita lanjut ke sisi sebelah sana. Di area sana ini kita nemuin satu kamar tidur. Saya mau kasih lihat kamar tidurnya ini seperti apa. Nah, ini adalah kamar tidur pertama yang ada di lantai ini. Karena rumah ini split level, kita startnya dari rumahnya dari lantai ini ya. Jadi ini adalah kamar tidurnya. Dimana kalau teman-teman nggak pakai kamar tidur ini bisa dialih fungsi jadi kantor kecil atau ruang kerja, yang dimana sudah dilengkapi juga dengan ventilasi kaca. Dan nggak lupa di kamar ini juga sudah dilengkapi dengan satu kamar mandi dalam. Nggak terlalu besar sih, tapi cantik banget.
Jadi kalau ini dibikin kantor sudah pas lah. Nah, kemudian dari kamar tidur yang ini di sebelah sisi kiri kita nemuin tangga turun. Ini adalah area basement dan ini keren banget. Area basementnya ini kerasa mewah. Ini di sini sudah pakai pencahayaan alami yaitu skylight. Nah, sekarang saya mau tunjukkan apa aja sih yang ada di area basement ini. Di sisi basement yang pertama saya mau bahas ini adalah area garasi yang gede banget. Kenapa saya bilang tadi bisa muat 2-3 mobil? Ini bisa mundur ke belakang dan ini ada di sisi depan. Dan ini sebelah sini, kalau teman-teman lihat ini masih ada ruangan kecil yang tanpa pintu. Ini adalah tempat untuk naruh pompa air. Kemudian di sisi sebelah sininya kita akan nemuin ruangan lagi. Ini ruangan di dalam ruangan, yaitu adalah kamar tidur untuk asisten rumah tangganya. Dan ini keren banget, di sini sudah dikasih colokan juga. Ini bisa dipakai untuk area gosok baju. Nah, dari kamar tidur asisten rumah tangganya sendiri. Jadi teman-teman kalau punya sopir yang harus nginep di rumah kita ataupun ART itu bisa banget. Dan di sisi sebelah kamar tidur ART tadi kita akan nemuin satu ruangan. Ruangan ini lega banget. Ini bisa jadi tempat nonton TV atau area bersantai sekaligus tempat untuk makan asisten rumah tangganya. Dan tapi teman-teman kalau nggak pakai juga bisa dialih fungsi untuk menyimpan barang-barangnya teman-teman. Apalagi kalau teman-teman punya rumah seperti ini biasanya punya sports car atau supercar, barang-barang aksesorisnya bisa ditaruh di sebelah sini. Lalu dan ini juga masih ada satu gudang lagi yang lumayan lega. Dan ini sekarang adalah area servisnya. Area servis atau tempat mencuci pakaian sekaligus menjemurnya. Ini lumayan lega dan cukup untuk menjemur pakaian seisi rumah. Dan ini sudah areanya terbuka dan anginnya ini kenceng banget di sini. Kemudian di sisi sebelah sana itu masih ada kamar mandi yang bisa dipakai untuk asisten rumah tangganya. Nah, kita lanjut lagi bahas yang ada di lantai tengah ya. Lalu setelah dari area basement tadi, yang saya mau tunjukkan ke kalian adalah ruang tengah lagi yang ada di lantai ini. Ini juga space-nya lega banget. Jadi saya sempat bingung, kita mau naruh ruang nonton TV bareng keluarga ini enaknya di mana ya? Karena ruangan sana juga cocok, ruangan ini juga cocok. Mungkin yang ruangan sana adalah ruang tamu yang kedua, bisa dipakai. Kemudian, ini menurut saya adalah ruang makannya. Juga bisa dibuka tutup untuk sirkulasi udara. Lantainya, pintu kaca sliding door-nya ini juga hampir floor to ceiling. Kemudian ini adalah area tamannya yang ada di lantai ini. Ini teman-teman bisa variasi. Kalau teman-teman suka garden, teman-teman bisa kasih area hijau, atau buat kalian yang hobi untuk bikin kolam ikan koi, di sini juga pas banget. Tapi teman-teman jangan lupa di sini karena berlubang, teman-teman harus nambahin pagar tralisnya juga. Lalu di area sini karena area terbuka, di atas ini akan masuk area hujan. Jadi mungkin kalian bisa nambahin kanopi kaca atau kanopi yang bisa dibuka tutup untuk sirkulasi udaranya juga. Nah, sekarang kita mau lihat lantai yang paling atas ini isinya apa aja. Kita akan naik lagi satu lantai dan ini model tangganya udah pakai yang simetris. Jadi kita nggak bakal kerasa capek waktu kita naik di tengah-tengah tangga. Dan lagi-lagi untuk mendukung sirkulasi cahaya alami di atas atau di ceiling dari rumah ini sudah menggunakan skylight juga. Dan modelnya itu temper kaca yang blur, jadi keren banget. Kemudian teman-teman kalau perhatikan di setiap beberapa step anak tangganya ini juga sudah dikasih lampu LED yang warna kuning. Ini menambah kesan luks pada rumah ini. Dan kalau kita lihat itu warna marmer dari anak tangga ini juga dibikin berbeda sedikit daripada granit yang dipakai di lantai biasanya. Oh iya, lantai granit yang di sini yang dipakai ini berukuran besar dan motifnya ini marmer. Ukurannya adalah
90 kali 90. Nah, sekarang saya mau kasih lihat beberapa kamar tidurnya yang ada di lantai kedua ini. Yang pertama ini adalah kamar tidur biasa di sisi sebelah sini. Dan ini size-nya lumayan lega. Kemudian saya kasih tahu kalau semua kamar tidur yang ada di rumah ini itu semuanya pakai kamar mandi dalam. Dan kebetulan kamar yang tidur yang ini itu punya area walk-in closet. Nggak seberapa besar sih, tapi lumayan. Dan cocok banget buat anak cewek. Biasanya butuh area lemari baju dan meja riasnya. Kemudian ini adalah kamar mandi dalamnya. Materialnya hampir mirip semua. Cakep banget, sudah pakai dinding yang motifnya itu marmer gelap. Kemudian yang pasti kalian pengen lihat dari rumah mewah itu adalah kamar tidur yang paling utama. Dan sekarang saya mau tunjukkan. Ini posisinya ada di sisi belakang lantai atas. Dan ini nyaman banget. Teman-teman bisa lihat. Ini dimensinya udah pasti dijamin lega. Kalau kita lihat dari posisi colokan, berarti posisi ranjangnya di sini, kakinya menghadap ke sana. Kemudian lagi-lagi ini area terbukanya juga sudah dikasih pintu kaca. Pintu kacanya juga keren banget. Tapi teman-teman jangan lupa nambahin gorden cakep ya. Kemudian ini area untuk open space-nya. Nah, kenapa dibikin sebesar ini? Karena sekaligus bisa dimanfaatkan untuk tempat jemur handuk atau pakaian juga. Ini bakalan keren banget kalau teman-teman bisa mau variasi area taman yang ada di bawah. Ini akan jadi view kalau kita pas bangun pagi atau pas pagi hari kita nyantai pas lagi ngopi. Ini nyaman banget di sini. Kita tinggal nambahin beberapa sofa aja. Sekarang saya mau nunjukkan ke area walk-in closet. Karena ini kamar tidur yang paling utama dari rumah mewah ini, pasti area walk-in closetnya ini jumbo banget. Jadi buat istri kalian, pasangan kalian itu nggak bingung dan berebut posisi meja riasnya di mana, lemari bajunya di mana. Dan teman-teman tinggal nambahin interior tipis-tipis seperti lemari baju yang cantik-cantik kan sekarang banyak banget. Nah, ini adalah poin yang paling spesial dari kamar tidur, yaitu kamar mandinya. Kebiasaan kalau di kamar tidur utama itu pasti dimensinya adalah yang paling lega. Dan sekarang kita lihat ini kamar mandinya udah komplit banget. Di situ ada area shower yang sudah lengkap dengan setelan air panas dan air dinginnya. Kemudian untuk menambah nilai kemewahan dari rumah ini pasti ada bathtub, di mana juga sudah diberikan suasana skylight juga dari jendela samping yang bisa dibuka tutup. Lalu di area sisi sebelah sini itu adalah double wastafel. Dan model double wastafel ini memang kebanyakan ada itu hanya di beberapa rumah mewah. Lalu setelah dari kamar tidur yang utama tadi, saya mau menunjukkan beberapa kamar tidur yang lain. Tapi sebelum itu, di sisi sebelah sini ini ada pintu lagi. Sudah jelas ini adalah ke area open space. Nah, ini adalah balkonnya. Ini juga lega banget. Kemudian ini juga menghadap ke arah depan rumah. Dan area ini connect dengan kamar tidur satunya yang bisa diakses juga lewat jendela yang segede pintu. Sekarang kita mau lihat ke salah satu kamar tidur yang ada di sisi depan lantai kedua. Dan ini saya mau tunjukkan karena masih ada dua kamar tidur lagi. Saya tunjukkan salah satunya karena bentuknya sama, dimensinya juga kurang lebih sama. Dan ini adalah kamar tidur satu yang cocok banget untuk kamar tidur anak. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa area balkon yang barusan saya tunjukkan itu connect dengan area akses dari kamar tidur ini menuju ke area balkon. Ini dibikin jendela segede pintu, ada maksudnya, tidak dibikin kasih pintu. Jadi supaya kalau hujan itu airnya tidak masuk. Karena kalau dibikin model pintu kaca, dia airnya cenderung masuk lewat bawah. Jadi dibikin model jendela tapi bisa dilewatin untuk kita yang ada di kamar ini.
Dan nggak lupa, seperti saya bilang tadi, semua dari kamar tidur ini sudah dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Ini saya mau tunjukkan, karena tadi saya belum sempat masuk ke kamar mandi dalam yang biasa. Ini adalah kamar mandinya, dan ini keren. Teman-teman tinggal nambahin cermin di sisi sebelah sini. Lalu ini adalah area klosetnya, dan ini adalah area showernya. Dan kalau teman-teman lihat, perhatikan tadi, banyak sekali lampu-lampu kecil seperti lampu kuning ini. Itu maksudnya adalah menambah nilai kemewahan dari rumah ini. Sekian review rumah dari Gustave Realty untuk unit Raffles Garden yang seharga hanya 12 miliar ini. Nah, buat teman-teman yang kepingin tahu lebih detail atau bahkan survei lokasi, caranya gampang banget. Tinggal klik link di bio Gustave Realty ya. Thank you.